Pagi, Miss. Hari ini semuanya sehat? Sehat. Ya, sebelum kita ada dalam pembelajaran, Miss minta salah seorang mulai maju berdoa. Kita kelas mulai. Teman-teman, nanti sudah kedong mulai pembelajaran kami. Mari kita satu berdoa. Berdoa baik. Tuhan sudah kami akan Tuhan sedang yang kami bisa mengerti memahami dan mengerjakan segala sesuatu tugas yang diberikan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, baik semuanya. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang, dan yang kedua itu memberikan ilustrasi biaya peluang dalam mengambil keputusan ekonomi. Ya, di sini Miss mau tanya, pernahkah kalian berada di dalam situasi di mana kalian harus memilih antara membeli dua barang, sedangkan kalian punya uang itu terbatas? Apa yang kalian pilih? Mungkin kalian memilih untuk membeli satu barang atau tidak membeli sama sekali? Membeli satu barang. Satu barang. Oke. Berarti kalian sudah pernah mengalami hal tersebut ya? Dan yang berikutnya, Miss mau tanya lagi. Ada yang tahu apa atau sudah pernah dengar dengan sebutan biaya peluang? Belum, baru pernah dengar? Ya. Kita masuk dalam pengertian kelangkaan dan biaya peluang. Adik-adik sudah pernah belajar kelangkaan kan? Ya. Oke. Bolehkah salah seorang membaca slide di depan? Kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas lebih banyak dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang jumlahnya terbatas. Yang berikutnya, Biaya peluang, opportunity cost, adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih suatu alternatif. jadi adik-adik, kelangkaan itu adalah kondisi di mana sesuatu barang itu yang dilakukan karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan cost atau disebut dengan biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik. Jadi ketika kalian memilih sebuah barang atau ada dua barang yang kalian pilih, kalian harus memilih satu kan? Yang tadi Miss sudah tanya bahwa kalian sudah berada dalam kondisi di mana kalian harus memilih dua barang, sedangkan uang kalian hanya terbatas. Jadi opportunity cost atau biaya peluang itu adalah nilai atau nilai terbaik yang kalian ambil atau kalian korbankan, yaitu salah satu barang. Jadi ketika kalian memilih dua barang, sudah pilih terus kalian tidak memilihnya, nah itu yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Hubungan kelangkaan dengan biaya peluang. Boleh salah satu baca? Hubungan kelangkaan dengan biaya peluang. Pertama, kelangkaan menimbulkan keharusan dimiliki. Yang kedua, karena manusia harus memilih, maka setiap pilihan yang diambil menimbulkan biaya peluang berlebar atau nilai dari pilihan yang dilakukan. Yang ketiga, tanpa adanya kelangkaan tidak akan ada biaya peluang. Nah, jadi di sini karena manusia tidak harus memilih, makanya adanya biaya peluang. Jadi harus ada kelangkaan dulu baru ada biaya peluang. Bisa kali ini adalah contoh biaya peluang.
terjadi dua toko. Dia memilih toko yang lebih dekat dengan keluarga. Ya, dan dari situ dia tidak memilih yang gajinya besar. Yang dia tidak pilih gajinya besar itu yang dinamakan dengan biaya peluang atau opportunity cost. Nah, cara menghitung biaya peluang. Untuk menghitung biaya peluang, kamu bisa menggunakan rumus sederhana, yaitu biaya peluang sama dengan nilai dari alternatif terbaik yang ditinggalkan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi alternatif. Yang kedua, evaluasi nilai. Yang ketiga, pilih alternatif terbaik. Dan yang terakhir, hitung biaya peluang. Jadi adik-adik, jadi kalian boleh bisa melihat. Nah, langkah-langkah yang pertama itu identifikasi alternatif. Jadi kalian harus mengidentifikasi alternatif yang kalian pilih, apakah itu bermanfaat atau tidak. Yang kedua itu evaluasi nilai. Evaluasi nilai di sini artinya adalah kalian memilih nilai terbaik dari alternatif yang kalian pilih itu. Yang ketiga itu pilih alternatif terbaik. Nah, pilih alternatif terbaik itu contohnya seperti alternatif yang kalian pilih ini akan itu berjangka panjang atau tidak, akan bermanfaat untuk kehidupan kalian atau tidak. Yang berikutnya itu hitung biaya peluang. Seperti yang dirumuskan, biaya peluang itu sama dengan nilai dari alternatif terbaik yang kalian tinggalkan. Yang berikut kita masuk dalam tugas kelompok. Bisa akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Boleh kelompok 1 mencari teman, kelompok 2 mencari teman, kelompok 3. Nah, dari sekarang boleh Dua here. Tiga sini. Dua sini. Ya, dari semua. Jadi kelompok ini akan ada. Jadi kalian pilih ketua kelompoknya siapa, sekretarisnya siapa. Terus kelompok di sini adalah analisis kelangkaan dan biaya peluang. Maksudnya itu kalian mendapatkan uang saku sebesar 50.000 untuk seminggu. Dan berikut kebutuhan yang ingin kalian penuhi, yaitu yang pertama beli kuota internet sebesar 5.000, makan siang di kantin sebesar 10.000 per hari. Yang ketiga menabung 20.000, yang keempat beli alat tulis 15.000. Jadi pertanyaan di sini yaitu apakah semua kebutuhan di atas bisa dipenuhi dengan uang 50.000? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Terus yang kedua, apa pilihan yang bisa kalian ambil? Yang ketiga, apa yang menjadi biaya peluang dari pilihan yang kalian buat? Yang keempat, buatlah kesimpulan sederhana tentang hubungan kelangkaan dengan biaya peluang. Ya, semuanya waktu kerja kalian adalah 15 menit. Mulai dari sekarang. Ya baik guys, kalian sudah habis. Kita ada presentasi, tapi sebelum kita presentasi, kita mau bawa kalian ice cream sebentar. Kita tepuk fokus dulu. Semua sudah tahu tepuk fokus? Sudah. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke. Jadi apa yang dikatakan Miss kalian ikuti, tapi tidak boleh menjawab. Cluenya adalah apa yang dikatakan Miss kalian ikuti, tetapi tidak boleh menjawab apa ya Miss katakan. Mengerti? Tepuk fokus. Melihat,
mendengar, mengingat, fokus. Ayam-ayam, Ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ayam-ayam, ayam-ayam, ada berapa ayam? ayam-ayam, Ada berapa? Ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ayam-ayam, ayam-ayam, ada berapakah ayam? Bebek-bebek, bebek-bebek, ayam-ayam, ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ada berapakah bebek? ada berapa bebek? Tidak boleh menjawab. Punya tanya apa? Tidak boleh dijawab. Yes. Yang tidak fokus. Oke guys, berikan aplaus untuk kita semua. Kelompok 1. Ya. Oke guys, sudah tinggal. Ya, terima kasih Kita telah memberikan kami ruang untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Itu namanya sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk pertanyaan pertama, apakah semua kebutuhan di atas bisa dipenuhi dengan uang 50.000 dan mengapa? Jawaban pertama, tidak semua kebutuhan yang dapat terpenuhi. Karena kalau semua kebutuhan jika dijumlahkan akan lebih dari uang saku yang akan kita dapat untuk seminggu, yaitu sebesar 70.000 rupiah. Sedangkan kita hanya dapat memenuhi beberapa kebutuhan saja. Jadi kita harus memilih pilihan yang bijak agar dapat memenuhi semua kebutuhan kita tanpa mengurangi kebutuhan yang ingin kita penuhi. Untuk pertanyaan kedua, apa pilihan yang bisa kalian ambil? Ya, kami memilih makan siang, menabung, dan membeli alat tulis karena semua berjumlah 40.000 rupiah dan masih menyisakan uang 5.000 rupiah dipergunakan di sana. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang menjadi biaya peluang dari pilihan yang kalian buat? Dan jadi biaya keluar itu yaitu beli kuota internet yang sebesar 25.000 rupiah. Kita tidak terlalu mengutamakan ini karena dari hasil menabungnya kita menabungkan 20.000 dalam 2 hari kita sudah bisa beli kuota internet. Walaupun tidak terlalu memprioritaskan kuota internet ini, karena kita bisa membelinya lain waktu dari hasil menabungnya kita. Untuk pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan sederhana tentang membuat kelangkaan dana BRI. Jawaban kesimpulannya kita dapat mengetahui yang mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan, serta kita harus memprioritaskan kebutuhan setelah kebutuhan terpenuhi. Kita harus melanjutkan lagi dengan keinginan. Sekian dari presentasi kami. Apakah pertanyaan? Baik. Tidak ada perbedaan kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Miss dan juga teman-teman sekalian. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang sudah siap, saya bersilakan. Untuk soalnya yang pertama, pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah semua kebutuhan di atas bisa dipenuhi dengan uang saku sebesar 50.000 rupiah? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Tidak bisa karena total kebutuhan lebih besar dari 50.000 rupiah. Dan kalau hitung-hitung kota 25.000 rupiah tambah
uang makan 1 kali untuk 5 hari Rp50.000 tambah tabungan Rp20.000 tambah Rp15.000, alat tulis sama dengan Rp110.000. Sedangkan uang saku hanya Rp50.000 akan terjadi kelangkaan. Pertanyaan yang kedua, apa pilihan yang bisa kalian ambil? Pilihan bisa berbeda tiap kelompok. Membeli kuota Rp20.000 tambah makan siang 2 hari Rp20.000 tambah sisa Rp5.000 tidak cukup. Untuk kebutuhan lain atau membeli alat tulis Rp15.000 tambah makan siang 3 hari Rp30.000 sama dengan Rp45.000. Sisanya Rp5.000 tidak cukup menabung. Intinya siswa harus memilih kebutuhan mana yang lebih diprioritaskan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi biaya peluang dari pilihan yang kalian buat? Oke, jika memilih kuota internet tambah makan siang, maka biaya peluangnya adalah tidak bisa beli kuota internet dan menabung biaya peluang, atau sama dengan kesempatan terbaik yang dikorbankan karena keterbatasan uang. Dan yang pertanyaan terakhir, buatlah kesimpulan sederhana tentang hubungan kelangkaan dengan biaya peluang. Oke, kesimpulannya karena uang atau sumber daya terbatas sementara kebutuhan banyak, maka muncul kelangkaan. Akibatnya kita harus membuat pilihan. Setiap pilihan yang diambil akan mengorbankan pilihan lain, dan inilah yang disebut biaya peluang. Jadi begitu. Oke, tidak ada pertanyaan dibuka, masing-masing kelompok diberikan satu kesempatan. Kelompok 3, Apakah ada pertanyaan dari kelompok pertama? Kelompok ketiga? JJ? Sen, Kim, dan Nita, apakah ada pertanyaan? Baik, jika sudah ada, kami juga JJ dan Oliver, apakah Mungkin ada pertanyaan dari ibu. baik, jika tidak ada, terima kasih. Baik, kelompok 3. Terima kasih teman-teman Miss dan Pak atas kesempatannya. Tidak untuk tidak membuang waktu, saya silakan teman untuk menyaksikan hasil. Oke, soal yang pertama, apakah semua kebutuhan kita bisa dipenuhi dengan uang Rp50.000 dan kenapa? Oke, jawabannya itu tidak bisa, karena yang bisa kita lihat itu dari kebutuhan di atas itu total semuanya itu Rp20.000, dan uang yang dikasih setiap minggu itu cuma Rp50.000. Soal nomor 2 yaitu apa pilihan yang bisa kalian ambil? Yang kakak ngambil itu mungkin makan siang, menabung,
peluang ada, sedangkan biaya peluang adalah contoh ketika kan Tato memiliki uang 100.000 nih, terus Tato memiliki uang kita, Tato mau beli kosmetik atau makanan sehari-hari, otomatis pasti Tato memilih Tato punya makanan sehari-hari kosmetik mungkin bisa balik di hari mungkin kalau Tato ada di 3 tahun dan yang tidak membeli tidak kosmetik yang belum bisa terguna atau tidak itu ya bisa kayak peluang. Sekian presentasi atau ada pertanyaan dari teman-teman di Saya teman. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kelompoknya nomor 3 dan Miss. Saya ingin memberikan pertanyaan. Kenapa kalian tidak ambil alat tulis sebagai kebutuhan kalian? Sedangkan kalian kan sebagai anak murid, kalian harus memberi kebutuhan alat tulis kalian untuk bisa belajar dengan benar. Kenapa kalian tidak ambil alat tulis untuk kebutuhan kalian? Langsung saja jawabnya. Kami menjawab pertama. Mungkin karena kami punya alat tulis masih bisa dipakai untuk media. Jadi kami tidak membeli alat tulis lagi. Dan memang kalau pertanyaan kenapa kami tidak membeli alat tulis jadi siswa jadi belajar yang benar ya. Kan biasa kamu mau sekolah kan harus membeli alat tulis kok. Tidak, karena atau dari hal pastinya atau masing-masing orang berbeda. Ya pastinya ada yang katanya bayar satu pak itu 1 bulan kemudian. Jadi otomatis kalau kami sudah membeli stok untuk 1 bulan sudah pada 1 bulan kemudian berarti kami tidak membeli lagi. Apakah ada pilihan lagi di versi apa? Satu saja. Buat jadi mulai puasan pertanyaan. Jadi kan tadi mau bilang kenapa saya pilih alat tulis? Kan di sini kan pertanyaannya yaitu kalian mendapat uang saku sebesar 50.000 setiap minggu untuk 1 minggu maksudnya untuk 1 minggu. Lalu kan ini kan uang saku, masalahnya itu uang jajan. Berarti uang jajan itu kita pakai untuk jajan, bukan berarti harus memakai untuk membeli alat tulis. Karena alat tulis itu kan sudah orang tua yang diberikan kita. Itu kan uang diberikan oleh orang tua itu untuk kita jajan, bukan untuk pakai untuk beli alat tulis. Karena alat tulis itu sudah disediakan oleh orang tua. Karena kan kata-kata sekolah itu kan sebelumnya juga sudah mau alat tulis. Saya mungkin sampai sekolah dulu baru beli alat tulis di kantin kan sih. Masih ada toh? Satu pertanyaan lagi saya makasih. Terima kasih Miss dan teman-teman. Sekian. Terima kasih untuk setiap kelompok yang telah mempresentasikan masing-masing kelompok. Semuanya baik sekali dan ada dalam kesimpulan dan refleksi. Mungkin ada salah satu anak boleh memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, terima kasih saya teman-teman. Nah, di sini kali ini saya mau memberikan kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini kita mengetahui bahwa kita bisa merencanakan biaya uang kami, dan saya mau meluruskan bahwa uang saku itu bukan untuk uang jajan saja teman-teman. Uang saku juga bisa untuk membeli alat tulis kami. Dan juga bahwa di sini sangat menyenangkan. Ada kelompok yang ambis, ada kelompok yang semuanya ambis ya teman-teman ya. Kesimpulan kali ini sangat sungguh menyenangkan. Kita bisa mengetahui bahwa kelangkaan dari biaya uang tersebut dari semua kelompok yang bisa mempresentasikan hasil-hasil yang mereka berbeda-beda pendapat. Terima kasih. Oke. Sekian materi hari ini. Bisa mengucapkan terima kasih partisipasi kalian hari ini, dan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Terus minta salah satu anak untuk membawa
ya. Thank